Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Yang luar biasa itu di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara menurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum pejabat yang menyelewengkan anggaran negara. Presiden mengaku tidak main-main dalam hal akuntabilitas, apalagi dana yang dikucurkan tidak sedikit. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan. Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga membongkar setoran tunai yang dilakukan Lukas untuk judi di kasino senilai 560 miliar rupiah. Hal itu dikuatkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI yang membeberkan data foto Lukas yang diduga bermain judi di luar negeri, diantaranya di Filipina, Singapura, dan Malaysia. Gubernur Papua Lukas NMB kembali absen dalam panggilan KPK. Kuasa hukum Lukas menyebut kliennya dalam kondisi sakit. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum, termasuk menghormati panggilan KPK. Saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Salam pembaharuan. Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengendus kemungkinan motif politik di balik penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. AHY menuturkan kemungkinan politisasi itu berangkat dari sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan Lukas sejak dicalonkan maju sebagai Gubernur Papua pada Pilkada 2018 silam. Kami melakukan penelaahan secara cermat apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya, kata AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat pada Kamis 29 September 2022. Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman terkait dengan Pak Lukas NMB, tambahnya. AHY mengatakan, pada 2017 Demokrat sempat ditekan untuk memasang Lukas NMB dengan seorang bakal calon wakil gubernur titipan unsur negara. Padahal, kata dia, kala itu Partai Demokrat telah menyiapkan bakal cawagup pendamping Lukas. Menurut AHY, saat itu Lukas diancam untuk diperkarakan secara hukum jika permintaan tersebut tak dipenuhi. Namun kata AHY, ancaman tersebut gagal setelah partai turun tangan. Alhamdulillah, atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi, kata AHY. Kemudian pada tahun 2021 lalu, upaya agar Lukas kembali didampingi oleh Wakil Gubernur titipan unsur negara kembali dilakukan setelah Wakil Gubernur Papua, Clementinal, meninggal dunia. Menurut AHY, partai kembali turun tangan. Pada 12 Agustus 2022, Lukas diduga telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dia disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.
Belakangan, pada 5 September 2022, Lukas ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal baru, yakni pasal 11 dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang delik gratifikasi. Menurut AHY, penetapan tersangka oleh KPK itu dilakukan tanpa pemeriksaan. Kendati begitu, AHY menegaskan Partai Demokrat mendukung upaya penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, kata AHY, Demokrat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya mohon agar hukum ditegakkan secara adil, jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga, mari kita hindari trial by the press, katanya. Di sisi lain, Partai Demokrat, kata AHY, akan menyiapkan bantuan hukum terhadap Lukas yang saat ini telah dinonaktifkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. AHY menegaskan, tim bantuan hukum ini berlaku untuk semua kader Partai Demokrat yang terjerat kasus hukum. Partai Demokrat tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan. Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum, kata AHY. Sementara, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Lukas sudah 2 kali dipanggil KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka, tapi ia selalu mangkir. Kuasa hukum beralasan Lukas sedang menjalani perawatan akibat penyakit. Bahkan tim kuasa hukum Lukas mengajukan permohonan agar Lukas bisa berobat ke luar negeri. Sementara itu, AHY mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Lukas pada Rabu 28 September 2022 malam. Dia menyebut Lukas telah 4 kali terkena penyakit stroke, sehingga yang bersangkutan mengalami gangguan untuk berbicara dan berjalan. Memang ada kesulitan komunikasi dengan Pak Lukas, karena kondisi beliau yang sedang sakit, kata AHY. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk Papua sebesar 1.000 triliun. Dana tersebut diberikan sejak dimulainya otonomi khusus atau Otsus Papua pada tahun 2021 lalu. Saat wartawan bertanya sudah berapa banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua, saya jawab bahwa sejak Otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari 1.000 triliun dana dari pusat untuk Papua. Dan di era Lukas sudah mencapai 500 triliun lebih. Sekali lagi, yang saya sebutkan sejak era Otsus, kata Mahfud melalui keterangan tertulis pada Sabtu 24 September 2022. Mahfud menjelaskan, dana 1.000 triliun lebih itu terdiri atas 4 sumber. Mulai dari dana Otsus hingga dana belanja kementerian atau lembaga. Kenapa 1.000 triliun lebih? Karena itu terdiri atas 4 sumber dana. Dana Otsus, dana belanja kementerian atau lembaga, dana transfer keuangan dana desa atau TKDD, dan PAD. Jadi total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001 lalu, ujarnya. Mahfud menyebut sebagian dari dana yang telah digelontorkan dikorupsi. Dia mengatakan akibat dana dikorupsi berdampak pada kesejahteraan rakyat Papua. Sudah lebih dari 1.000 triliun yang karena sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, kata Mahfud. Sebelumnya, Mahfud menilai pembangunan Papua masih jalan di tempat, meski dana Otsus sudah digelontorkan dalam nominal besar. Hal itu disebabkan dana Otsus diduga dikorupsi. Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain. Itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR saya sudah cek yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi. Jelas Mahfud kepada wartawan. Mahfud mengatakan memang tidak semua dana Otsus Papua itu dikorupsi, tapi tetap saja hal itu berimbas pada perkembangan pembangunan di Papua. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan 1.000 triliun, itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, pungkas Mahfud. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas NMB. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum.
Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum, kata Jokowi kepada wartawan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 26 September 2022. Jokowi juga meminta semua pihak menghormati panggilan KPK. Jokowi mengatakan semua warga negara sama di mata hukum. Saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya, ujar Jokowi. Seperti diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka hari ini. KPK sudah melayangkan surat panggilan kedua sejak minggu lalu. Ya, pemanggilan sesuai jadwal. Sejauh ini sesuai agenda sebagaimana surat panggilan yang sudah kami kirimkan dan diterima oleh tersangka maupun penasehat hukumnya, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi pada Senin 26 September 2022. Ali Fikri diketahui sudah menyampaikan agenda pemeriksaan hari ini sejak Kamis 22 September 2022. Ali mengatakan KPK telah mengirimkan surat pemanggilan untuk Lukas. Pemeriksaan diagendakan Senin 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua Lukas NMB. Sebelumnya, KPK juga sudah memanggil Lukas pada 12 September lalu, namun dia tidak hadir.